Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Januariski. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2, di mana yang sudah diinfokan melalui grup WA dan e-learning guna memenuhi tugas dan nilai sebagaimana mestinya. Di sini dosen pengampunya adalah Ibu Yeni Safrida. Selamat siang Ibu. Di sini saya akan bahas materi yang sudah dicantumkan di Microsoft Word-nya. Di sini saya pilih bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan definisi bahasa. Bahasa adalah sistem, arti, dan ekspresi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu sebagai anggota masyarakat. Bahasa yaitu ekspresi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini saya juga menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia, para cendekiawan Indonesia umumnya menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa yang digunakan oleh masyarakat di daerah Riau dan kepulauan sekitarnya sebagai bahasa ibu atau disebut native language. Perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia didorong oleh 3 faktor karakteristik bahasa Melayu, yaitu geografis, politis, dan religi. Ini menurut Abbas 1982. Fungsi bahasa Indonesia di sini secara garis besar adalah sebagai pemersatu. Sebagai pemersatu ini yang dimaksud itu dalam hubungan sosial antar manusia ya. Dan yang kedua ada sebagai kepribadian. Itu seperti mengungkap perasaan dan jati diri kita. Dan yang ketiga itu sebagai wibawa, itu menjaga komunikasi yang santun. Jadi kita berkomunikasi jika ada wibawanya itu menjadi santun dan diterima gitu. Dan selanjutnya yang keempat ini sebagai kerangka acuan. Itu seperti tindak tutur kata yang terkontrol. Dan yang terakhir ini sebagai alat pengantar. Bisa salah satunya dalam dunia pendidikan yang kita tahu. Ya, kurang lebih seperti itu fungsi dari bahasa Indonesia. Lanjut di sini fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX yang kita sebut. IPTEX perkembangan terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan pendidikan bahasa bangsa Indonesia. Perkembangan masyarakat dan pendidikan didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, e-business, e-commerce, TV, edukasi, dan lain sebagainya. Melaju dengan pesat terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Nah, selanjutnya di sini peran bahasa Indonesia. Poin pertama itu sebagai wahana dan piranti untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang bahasa Indonesia. Poin kedua di sini penyelenggaraan otonomi daerah, prinsip demokratis, kreativitas, dan prakarsa. Dan poin ketiga di sini penyediaan standar, pedoman, fasilitas, dan bimbingan dalam rangka pengembangan bahasa dan sastra oleh pemerintah. Dan poin selanjutnya yang terakhir itu Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional sebagai lembaga yang mendapat mandat dari pemerintah untuk melakukan perencanaan bahasa. Peran bahasa Indonesia dalam pendidikan. Di sini perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik.
Yang kedua, di sini bahasa membantu peserta didik mengenal dirinya dan budayanya sendiri. Yang poin ketiga di sini, peserta didik diharapkan mampu mengemukakan gagasan dan perasaan. Dan poin selanjutnya di sini menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Poin selanjutnya meningkatkan kemampuan peserta didik berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang terakhir di sini menumbuhkan apresiasi peserta didik terhadap hasil karya kesusastraan bangsa Indonesia. Nah, di sini ada model pembelajaran pada ciri abad 21. Pertama, di sini ada informasi. Itu bisa tersedia di mana saja dan kapan saja. Model pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Di sini yang kedua ada komputasi, itu lebih cepat memakai mesin. Model pembelajarannya diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, menanya. Jadi bukan hanya menyelesaikan masalah, jadi menjawab juga bisa seperti itu. Dan selanjutnya otomasi, itu menjangkau segala pekerjaan rutin. Model pembelajarannya itu pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis. Itu seperti mengambil keputusan ya. Belajar diarahkan untuk pengambilan keputusan, bukan berpikir mekanitis, rutin, yang disebut rutin. Dan selanjutnya komunikasi. Di sini dari mana saja, kemana saja. Pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Ya, kesimpulannya, di sini kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan, kebudayaan, pendidikan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Saran yang bisa kita ambil sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapainya pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Berikut daftar referensi yang sudah saya lampirkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.